Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Al-Baqarah ayat 259 halaman 43. Al-Baqarah ayat 259. Ini ayatnya cukup panjang, jadi kita langsung saja. Untuk sementara kajian tajwidnya kita lewat dulu. Ikhwatu iman arsyadakumullah. Au ini termasuk harfu ataf ya. Harfu ataf itu artinya konjungsi, kata sambung, dan fungsinya lil ikhtiyari itu. Lil ikhtiyari itu untuk memilih ya. Artinya atau gitu. Jadi au itu atau. Nah, kalau atau itu merupakan pilihan, Pak. Umpamanya saya atau kamu, nah itu makan atau minum, nah itu atau itu pilihan, dan itu merupakan huruf sambung. Nah, kenapa di sini kok pilihan gitu? Karena Al-Baqarah ayat 259 ini masih melanjutkan ya apa yang dikisahkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Jadi ini masih bicara seputar bahwa orang yang beriman itu menjadikan Allah sebagai wali ya. Sementara orang-orang kafir menjadikan Thaghut sebagai wali. Nah, orang kafir menjadikan Thaghut sebagai wali itu sudah dikisahkan dalam Al-Baqarah 258 itu. Dan di situ sosok yang ditampilkannya itu adalah Namrud. Jadi Namrud itu menjadikan Thaghut ya, dalam arti setan itu sebagai wali. Dan Namrud pun mendeklarasikan diri ya. Walaupun dia tidak mengaku sebagai Thaghut, dia tampil sebagai Thaghut yang harus ditaati dan ditakuti oleh rakyatnya. Nah, sementara dalam Al-Baqarah 259 ini itu mengkisahkan tentang hal sebaliknya gitu. Jadi kalau kita bicara relasi gitu ya, kan relasi itu diantaranya ada yang disebut dengan relasi antonim, Pak. Jadi ada hubungan sinonim, ada hubungan antonim. Nah, ini termasuk hubungan antonim. Al-Baqarah 259 ada hubungan dengan ayat sebelumnya, khususnya 258. Cuman kalau 258 itu mengkisahkan tentang sosok
orang yang jahat Pak itu ya, yang mendebat orang yang baik gitu. Nah di sini menampilkan sosok orang yang soleh, yang beriman, yang tunduk kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang mengakui akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga menggunakan kata sambung au atau gitu. Sehingga akan kelihatan tuh perbedaannya itu. Al-Baqarah 258 itu menunjukkan keangkuhan dan kecongkakan Namrud, sekalipun nyata-nyata Namrud itu tidak bisa berkutik gitu Pak di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Argumentasinya dipatahkan oleh Nabi Ibrahim. Nah biasanya kalau orang kafir Pak, kalau mereka kalah berargumentasi itu mengerahkan kekuatan itu Pak. Itu di sepanjang zaman orang kafir begitu. Ketika mereka kalah berdebat, kalah berargumentasi, kekuatan yang berbicara. Jadi bukan kekuatan logika lagi, tapi logika kekuatan yang bergerak. Itu kalau orang kafir begitu. Jangan heran di negara manapun kapanpun begitu. Itu dulu Namrud begitu, Fir'aun begitu. Ketika logikanya sudah dikalahkan, kekuatanlah yang bermain. Nah, sementara di Al-Baqarah 259 ini nih, au atau kalladzina, ka itu harfu tasbih itu Pak. Huruf harfu tasbih itu huruf yang berfungsi untuk menunjukkan adanya sebuah metafora atau tamsil, perumpamaan, penyerupaan. Ka seperti alladzi, orang yang. Jadi kalau mau saya kaitkan dengan ayat 259 begini, aulam taro kalladzi, jadi aulam taro kalladzi, atau kamu Muhammad tidak memperhatikan, atau kalian wahai umat Islam tidak memperhatikan apa? Kalladzina, yaitu orang-orang yang seperti atau seperti orang-orang gitu. Nah di sini Al-Quran tidak menyebutkan siapa orang yang dimaksud gitu. Kan kita sering katakan bahwa alladzi itu kan ismul mausul Pak. Ismul mausul itu kata sambung. Kalau au harful atop itu kata penghubung. Bedanya kalau atop itu huruf Pak, au itu huruf. Kalau alladzi isim itu kata. Yang satu huruf, yang kedua kata. Fungsinya sama-sama menyambungkan gitu, sama-sama menyambungkan. Au berfungsi menyambungkan, alladzi pun berfungsi menyambungkan. Cuman dalam alladzi itu ada subjek yang menempel. Nah, siapa subjeknya itu? Manusia, orang. Cuman tidak disebutkan secara letterlock gitu, atau secara sorry siapa orang yang disebut Al-Quran itu, sehingga di situ memunculkan ragam penafsiran. Ada ulama yang menafsirkan seperti As-Sa'di ya, dalam tafsir As-Sa'di
Beliau mengatakan ya tidak perlu disebutkan siapa sosok orangnya, karena Al-Quran sendiri tidak menyebutkan siapa orangnya. Kalau Abu Bakar Jabil Al-Jazairi itu, beliau mengatakan bahwa sosok yang dimaksud di situ, orang yang dimaksud itu adalah orang yang beriman, ya, orang yang soleh. Gitu. Tetapi kalau ini seorang ulama kontemporer, ya, Ustadz Marwan ini di sini ada Pak Marwan di sini. Dia menurut Ustadz Marwan dalam Hidayatul Insan bi Tafsir Quran, beliau mengatakan bahwa orang yang dimaksud di situ adalah Nabi Uzair alaihissalam. Nabi Uzair alaihissalam. Jadi secara substansi ketiganya tidak bertentangan. Tadi kan Abu Bakar Jabil Al-Jazairi mengatakan orang soleh, ya, orang beriman. Ustadz Marwan mengatakan Nabi Uzair. Nabi Uzair ya sudah pasti orang soleh. Jadi Allah mengajak Rasulullah, termasuk mengajak kita untuk memperhatikan, Pak, untuk merenungkan tentang sosok seorang manusia yang beriman, yang soleh. Katakanlah Nabi Uzair alaihissalam. Itu kalau dalam kisah Israiliyat itu, Pak, disebutnya itu Nabi Uzair itu. Ya, kisah Israiliyat itu kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran bisa diterima. Kalau bertentangan tidak bisa diterima. Makanya kalaupun disebut Nabi Uzair itu tidak salah juga itu. Tidak salah juga. Karena memang ini sedang mengkisahkan tentang seorang wali Allah. Seorang yang menjadikan Allah sebagai wali, dan orang itu pun betul-betul punya visi seperti visinya Allah. Sudah jelas, Pak, para nabi, para rasul itu punya visi yang sama dengan Allah. Nah, apa yang harus diperhatikan terhadap orang tersebut? Marro, nah, dikisahkan nih, orang tersebut marro, dia melewati ala qaryatin, terhadap sebuah qaryah, terhadap sebuah negeri. Ini mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa negeri yang dimaksud di sini adalah Yerusalem, Palestina itu, Yerusalem. Di sini kata Korea nggak memakai alif lam, Pak. Jadi nggak alal Korea, tapi ala Koryatin. Dan disebutnya ini kata nakirah. Kalau pakai alif lam, al Korea itu ma'rifah. Negeri yang dimaksud kalau ma'rifah sudah diketahui. Kalau Koryatin, negeri yang dimaksud itu masih memungkinkan. Bukan hanya untuk negeri itu, tapi nanti dalam perjalanan kehidupan bisa juga berlaku untuk negeri yang lain. Itu kalau nakirah, Pak. Makanya di sini salah satu hikmah kenapa kata Korea enggak memakai alif lam, sebab sekalipun mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa negeri yang dimaksud itu adalah Yerusalem, tetapi kisah seperti ini bisa berlaku juga nanti, atau mungkin saja terjadi di negeri-negeri yang lain, Pak. Tidak menutup kemungkinan terjadi di negeri yang lain. Wahia, wa sedangkan hiya. Nah, hiya itu domir, kata ganti untuk Korea. Sedangkan negeri tersebut khawiyatun. Ada yang menafsirkan khawiyatun itu ini
runtuh gitu. Ada yang menafsirkan khawiyatun itu kosong gitu. Ala urusiha, nah, terhadap atap-atapnya. Jadi maksudnya begini nih, katakanlah tadi Nabi Uzair itu suatu ketika itu beliau itu melewati, katakanlah tadi menurut para ahli tafsir itu adalah sebuah negeri yang namanya Yerusalem. Nah di situ Nabi Uzair mendapati bahwa negeri Yerusalem termasuk itu kan, kalau bicara Yerusalem itu di dalamnya ada Baitul Maqdis itu Pak. Nah itu banyak reruntuhan Pak. Banyak rumah-rumah yang runtuh, yang roboh. Ya sebagian ada yang rata dengan tanah gitu Pak. Sebagian ada yang dindingnya masih berdiri tapi atapnya sudah roboh. Ya sebagian ada juga yang utuh gitu. Tetapi negeri tersebut ditinggalkan oleh penduduknya, kosong utuh. Istilahnya itu kota mati lah, kota tua, kota mati. Nah kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Gitu. Ini kalau kita lihat dalam sejarah itu Pak. Dulu orang-orang Bani Israel, orang Bani Israel itu kan anak cucu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah pada saat itu orang-orang Bani Israel itu mereka itu diserang Pak. Awalnya mereka itu banyak melakukan kejahatan. Orang Bani Israel itu banyak melakukan kejahatan. Jadi sepeninggalnya Nabi Yakub, pada generasi berikutnya itu banyak melakukan perbuatan syirik gitu. Banyak melakukan kekufuran, kemaksiatan. Nah pada saat itu Allah sempat mengutus seorang nabi, kalau nggak salah namanya itu Nabi Armei gitu. Nabi Armei itu sempat mengutus, walaupun nama nabi itu kan tidak ada di Al-Quran secara ini, nggak ada. Tapi dalam sejarah kan karena jumlah para nabi itu ribuan Pak, ada yang namanya Nabi Armei gitu. Nah itu pernah diutus oleh Allah ke orang Bani Israel itu untuk mengingatkan mereka, menyadarkan mereka supaya jangan berbuat syirik, jangan melakukan kekufuran, jangan menjadikan togut sebagai wali, jangan bermaksiat. Bahkan mengingatkan mereka orang Bani Israel bahwa negeri mereka itu akan diserang oleh sebuah negeri yang kuat, Babilonia itu, yang dipimpin oleh seorang raja itu, namanya itu Nebukadnezar itu, atau kalau ada bahasa lain juga selain Nebukadnezar itu. Nah Nebukadnezar itu seorang raja negeri Babilonia gitu. Itu akan menyerang orang-orang Bani Israel yang ada di Yerusalem. Tetapi pada saat itu orang-orang Bani Israel malah mentertawakan dan menuduh nabi tersebut sebagai orang gila gitu Pak. Ya tidak jauh Pak, hari ini pun para pelaku maksiat Pak, orang-orang yang zalim, ketika ada katakanlah seorang ulama yang menasehati mereka, mengingatkan mereka jangan melakukan kekufuran, jangan melakukan perbuatan syirik, jangan melakukan perbuatan maksiat, atau bahkan diingatkan katakanlah sebuah negeri itu akan dikuasai oleh negeri yang lain, baik asetnya ataupun teritorialnya,
Itu kan banyak yang tidak percaya, Pak. Banyak yang tidak percaya. Nah, dulu pun sama orang-orang Bani Israel ketika disebutkan bahwa Nebukadnezar itu ya, itu akan, ini bahasa lainnya itu Bukhtanasor, Pak. Jadi ada yang menyebutnya Bukhtanasor, ada yang menyebutnya Nebukadnezar. Itu akan menyerang Yerusalem. Tapi nggak percaya gitu, nggak percaya. Dulu orang-orang Indonesia, Pak, ketika disebutkan oleh para ulama bahwa Belanda akan menjajah Indonesia, nggak percaya itu, nggak percaya. Baru setelah betul-betul mereka dikuasai oleh Belanda, baru percaya itu. Terjadilah penyesalan itu. Awalnya nggak percaya itu. Nah, sehingga karena Nebukadnezar itu sebuah negara yang kuat, Pak, ditakuti waktu itu. Babilonia itu ditakuti. Ditinggalkanlah Yerusalem itu oleh orang-orang Bani Israel itu. Mereka itu sebagian terbunuh, sebagian yang selamat itu menempati pelosok-pelosok desa itu, Pak, pegunungan-pegunungan itu. Sehingga sebetulnya orang-orang Israel itu menempati pegunungan-pegunungan, Pak. Ketika diserang oleh Babilonia itu, Yerusalem itu ditinggalkan. Yang terbunuh dikisahkan waktu itu sampai 90.000 orang-orang Israel itu dibunuh oleh tadi Nebukadnezar itu. Nah, dikarenakan kota tersebut ditinggalkan oleh penduduknya, maka ketika Nabi Uzair itu lewat, Nabi Uzair dapati bahwa di situ banyak reruntuhan, banyak bangunan-bangunan yang sudah lapuk, sudah usang gitu, Pak. Nah itu. Nah waktu itu Nabi Uzair berkata, bergumam gitu, dalam hatinya itu bergumam, anna bagaimana, yuhyi, menghidupkan, hadhihi, maksudnya hadhil qaryah, negeri ini, siapa? Allahu, Allah, ba'da, setelah mautiha, setelah negeri ini mati, setelah negeri ini hancur. Jadi begini, Nabi Uzair itu bukan tidak percaya, Pak, dengan kemahakuasaan Allah, tapi ini adalah sebuah ucapan ya, dalam hati, dalam pikirannya Nabi Uzair, melihat bahwa Yerusalem itu betul-betul hancur, Pak, porak-poranda itu, bahkan sudah puluhan tahun ditinggalkan oleh penduduknya. Nabi Uzair itu berkata, ini bagaimana ya Allah untuk menghidupkan kembali negeri yang mati seperti ini gitu, Pak. Tapi sekali lagi, Nabi Uzair bukan tidak percaya, cuman karena melihat kerusakan yang begitu berat itu, para ulama mengatakan Nabi Uzair itu sebetulnya ingin tahu bagaimana cara Allah menghidupkan negeri yang mati, negeri yang hancur seperti itu, Pak. Nah ini dari penggalan kalimat ini ada pelajaran yang sangat berharga, Pak. Jadi salah satu cara Allah untuk menghancurkan sebuah negeri yang para penduduknya itu banyak melakukan kezaliman, kemaksiatan, itu kalau tidak melalui alam, itu melalui dikuasai oleh negeri lain yang lebih kuat, dijajah oleh negeri lain yang lebih kuat. Ya tentu saja yang namanya menjajah itu kan beda-beda, Pak, caranya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi yang namanya menjajah itu kan tidak mesti melalui fisik, tapi bisa juga yang namanya menjajah itu melalui perekonomian bisa.
melalui ini Pak, pendidikan juga bisa itu. Atau juga melalui cara pandang bisa. Jadi tahapan-tahapannya akan begitu. Nah, ini harus menjadi peringatan bagi kita semua itu. Jadi Nabi Uzair berkata, "Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha." Jadi Allah itu sebagai subjek. Nabi Uzair berkata begini, bagaimana ya Allah untuk menghidupkan negeri yang mati, yang hancur luluh seperti ini gitu. Fa'amatahu. Nah, ini sebagai jawaban dari Allah nih Pak nih. Fa'amatahu. Nah, siapa hu di sini? Tadi alladzi, katakanlah Nabi Uzair itu Pak. Lalu kemudian Allah mematikan Pak, mewafatkan Nabi Uzair itu. Atau katakanlah Allah mewafatkan orang yang beriman itu. Mi'ata 100 amin, 100 tahun itu Pak. Jadi untuk memberikan jawaban kepada orang beriman atau katakan Nabi Uzair tadi, Allah itu dengan cara mewafatkan orang tersebut selama 100 tahun itu Pak. 100 tahun. Summa kemudian, nah ini maka kenapa huruf ataf kata sambungnya menggunakan summa? Karena ada jeda waktu yang cukup panjang Pak. Summa kemudian ba'asahu, Allah membangkitkan kembali, Allah menghidupkan kembali setelah kematiannya 100 tahun. Kan ada jeda cukup panjang itu. Qala, nah, Allah berfirman, mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa Allah mengutus seorang manusia yang soleh, tapi tidak disebutkan oleh para ahli tafsir pun siapa namanya. Ada yang menyebutnya para nabi, tapi tidak disebutkan nama nabinya itu. Yang kemudian orang tersebut mewakili Allah berkata, kam, berapa lama labista kamu tinggal di kota ini gitu. Berapa lama kamu tinggal di tempat ini gitu. Kala orang itu menjawab, labistu, saya tinggal di tempat ini yauman, 1 hari. Au atau ba'do, sebagian yaumin, hari, setengah hari maksudnya Pak. Saya itu tinggal di tempat ini kalau tidak 1 hari, setengah hari itu. Itu kalau Bapak baca dalam tafsir-tafsir itu, karena orang itu mulai diwafatkan oleh Allah pagi hari, kemudian dia terbangun itu menjelang sore, sehingga ketika dia itu ditanya oleh orang yang diutus oleh Allah, berapa lamanya kamu tinggal di tempat ini? Dia menjawab, ya seperti halnya tidur saja Pak. Bahkan melihat matahari, kalau tidak 1 hari, saya itu tinggal di sini setengah hari saja. Gitu. Qala kemudian si penanya itu bertanya lagi atau berkata lagi, bal, bahkan, nah itu bal itu harfu ataf itu Pak, huruf sambung, tapi menunjukkan berlawanan dari perkataan sebelumnya, atau berlawanan dari jawaban orang yang diwafatkan oleh Allah selama 100 tahun itu. Bukan gitu. Kamu itu tinggal di sini bukan sehari atau setengah hari, tapi lama gitu. Lama sekali. Bahkan kamu tinggal nih, bal bahkan labista, kamu tinggal di tempat ini mi'ata amin, 100 tahun itu. 100 tahun. Itu kan pasti Pak, pasti
awalnya orang tersebut tidak akan percaya, Pak. Tidak akan percaya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia itu tinggal di situ baru sebentar. Dia merasa tadi saya itu katakanlah tidur gitu, itu pagi hari. Sekarang saya lihat matahari berada seperti ini, ya paling juga sehari atau setengah hari. Tapi si penanya tadi, bukan, kamu itu lama, 100 tahun. Ini kisah ini mirip ini Pak, mirip dengan kisah Ashabul Kahfi itu Pak. Tapi bukan Ashabul Kahfi, ini beda. Bukan kisah Ashabul Kahfi. Nah, lalu untuk meyakinkan, katakanlah Nabi Uzair tadi ini, si penanya itu berkata, fangdur, maka perhatikan atau lihatlah Pak. Kalau nadoro kita sering katakan itu melihat dengan mata itu Pak. Bukan, beda dengan ro'a. Ro'a melihat dengan kacamata ilmu. Fangdur, maka lihatlah. Nah, lihatlah oleh matamu itu. Ila, kepada to'amika, makananmu. Ini rata-rata ahli tafsir mengatakan makanan di sini adalah buah-buahan. Ada yang menyebut buah tin itu Pak, buah tin. Wasarobika, dan juga minumanmu. Lam yatasanna, lam belum, yatasanna, sanah itu kan tahun Pak. Tahun itu di situ kalau disebut tahun itu sebetulnya menempel satu kata, yaitu perubahan Pak. Kan suka ada orang mengatakan begini, orang itu sudah umurnya sudah sekian puluh tahun, tapi kok nggak berubah-ubah penampilannya, awet muda kayak gitu Pak. Orang itu bekerjanya sudah sekian puluh tahun, tapi kok nggak ada perubahan dalam hidupnya. Nah itu Pak. Atau ketika terjadinya sebuah perubahan itu kan memerlukan waktu yang tahunan. Makanya sering dikatakan lam yatasana itu belum berubah. Jadi makanan itu, ya, coba lihat oleh kamu kepada makananmu, kepada minumanmu. Lam yatasana, belum berubah. Warnanya belum berubah, rasanya belum berubah, aromanya belum berubah. Itu kan otomatis Pak, ketika orang yang dimatikan 100 tahun melihat makanan dan minumannya belum berubah, dia semakin yakin bahwa dia itu tidurnya baru sebentar Pak. Ya iya, itu kan buah-buahan belum busuk gitu, minuman juga belum berubah, berarti tidur saya itu belum lama gitu. Pasti jawabannya begitu Pak. Tetapi kemudian si penanya itu mengajak berbicara atau melanjutkan perkataannya. Wangdur, tapi kamu lihat ilahi marika, itu kepada keledaimu. Lihat keledaimu. Yang di situ dikisahkan bahwa keledai itu, keledainya itu, ini masih dalam ayat ini nanti. Itu keledainya itu sudah mati, bahkan sudah menjadi tulang belulang gitu. Sudah berjatuhan tulangnya juga itu. Jadi di satu sisi buah-buahan dan minumannya itu tidak berubah, baik rasa, warna ataupun aroma, tapi di sisi lain keledainya itu sudah mati menjadi tulang belulang, bahkan berjatuhan tulang-tulangnya itu. Padahal kan mestinya kalau baru sebentar, yang harusnya lebih dulu busuk itu kan buah-buahan Pak. Makanan dan minuman itu harus lebih dulu busuk, basi, ketimbang keledai, kan begitu mestinya. Tapi ini malah sebaliknya, keledainya sudah mati menjadi tulang belulang, sementara makanan minumannya masih utuh. Nah baru di situ dia berpikir dan muncul sebuah kepercayaan.
Oh kalau begitu betul juga ya, saya itu tidur bukan sehari atau setengah hari, tapi lama sekali. Buktinya keledai saya sudah mati menjadi tulang belulang. Tapi anehnya kenapa makanan dan minuman saya masih utuh? Nah itu Pak, itu kan merupakan bentuk kekuasaan ya, menunjukkan kemahakuasaan Allah. Nah makanya dalam kalimat berikutnya nih, walina ja'alaka wa dan li untuk naj'alaka, kami jadikan engkau ayatal linnas, itu tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda yang menunjukkan kebesaranku terhadap manusia. Itu persis seperti kisahnya Ashabul Kahfi. Wangdur dan lihatlah ilal idom kepada tulang belulang. Nah, maksudnya tulang belulang keledainya itu kaifa bagaimana nungsizuha. Ini kalau dalam qiraah waros Pak dibacanya itu nansuruha. Jadi kalau Bapak umpamanya di suatu tempat mendengar ada orang yang membacanya begini, kaifa nangsuruha, itu bacaannya bacaan atau qiraahnya qiraah waros itu. Selama ada sumbernya itu kan qiraah sab'ah itu Pak, itu boleh-boleh saja. Jadi ada yang membacanya kaifa nunsijuha, ada yang membacanya kaifa nangsuruha. Qiraah waros itu. Jadi lihatlah kepada tulang belulang itu kaifa bagaimana nungsizuha. Maknanya sama Pak, nunsijuha dengan nansuruha itu. Bagaimana kami menyusunnya? Bagaimana kami mengangkatnya? Kan tulang-tulangnya sudah berjatuhan Pak. Sudah lepas itu dari rangka badan keledai itu. Kemudian diangkat oleh Allah, kemudian disusun, dan orang itu melihat itu Pak, melihat bagaimana Allah itu ya, walaupun Allahnya tidak kelihatan sudah pasti, bagaimana Allah itu menyusun tulang belulang keledai tadi. Kemudian setelah tulang belulangnya itu tersusun, summa kemudian naksuha, kami bungkus tulang belulang itu lahman, itu dengan daging. Itu kan sama apa dengan kita manusia. Proses penciptaan manusia dalam rahim itu kan dari nutfah, dari sperma yang bercampur dengan ovum, sel telur. Itu kan kemudian menjadi mudghah gitu ya, segumpal daging. Segumpal daging itu kan kemudian berubah menjadi tulang belulang. Tulang belulang itu dibungkus lagi dengan daging, baru ditiupkan roh. Sama keledai ini pun Allah susun tulang belulangnya, kemudian tulang-tulangnya dibungkus daging, kemudian Allah tiupkan lagi, Allah hidupkan lagi. Nah ini Pak nih, kalimat ini itu dijadikan oleh para ulama itu sebagai sebuah ini Pak, sebuah landasan sekaligus motivasi bahwa bagi Allah itu tidak ada yang mustahil gitu Pak. Bagi Allah itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bagi Allah itu tidak ada sesuatu yang sulit gitu Pak. Jadi begini, kalau menurut logika manusia, menurut nalar manusia, bahwa sesuatu itu tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kan suka begini, ada orang umpamanya, oh si ieu mah cenah moal boga anak, mandul. Bagi Allah tidak mustahil suatu saat punya anak. Oh kalau sakit begini mah tidak mungkin sembuh. Bagi Allah tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin Pak. Jangankan melahirkan seorang anak dari rahim seorang perempuan, atau jangankan menyembuhkan
satu orang yang sakit. Allah menghidupkan sebuah negeri pun sangat mudah bagi Allah. Allah membangkitkan manusia pun sangat mudah bagi Allah. Nah makanya kalau kita lihat Yerusalem kan bangkit kembali Pak, hidup kembali. Kota yang dulu sudah hancur, luluh berantakan kan menjadi ramai kembali, menjadi maju kembali. Nah itu tentu di situ kan di satu sisi karena kekuasaan Allah, caranya banyak Pak. Bisa jadi Allah mengutus orang-orang hebat ke negeri itu, mereka punya ilmu. Paling tidak nih kriterianya dua kalau dalam ayat sebelumnya itu kan, bastatan fil ilmi wal jismi itu. Paling tidak Allah utus ke negeri itu ada orang yang ilmunya kuat Pak, intelektualnya tinggi, kemudian keterampilannya pun luar biasa, keimanannya juga luar biasa. Maka Allah bangkitkan kembali Yerusalem itu. Nah biasanya negeri-negeri yang hancur itu seperti itu Pak, Allah kirim ke situ orang baik, orang soleh, orang pekerja keras, orang-orang yang punya intelektual yang tinggi, kemudian dibangun kembali bertahap, sedikit demi sedikit negeri itu menjadi bangkit kembali. Sama kehidupan individu pun begitu Pak. Ada kalanya orang itu jatuh, terpuruk, katakanlah bangkrut. Yakinlah kalau dia berusaha suatu saat bangkit lagi itu Pak, bangkit lagi. Ada orang yang sakit kemudian berobat, dia harus punya keyakinan suatu saat Allah akan menyembuhkan gitu Pak. Ada orang katakanlah umpamanya di PHK, asalkan dia rajin mencari pekerjaan, insya Allah dapat pekerjaan. Karena tadi tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sulit bagi Allah itu. Makanya yang namanya proses, yang namanya ikhtiar dan doa, itulah yang harus selalu jangan kita lupakan itu. Falamma nih, maka ketika tabayyana jelas lahu bagi orang tadi yang diwafatkan oleh Allah selama 100 tahun, qala barulah orang itu berkata, a'lam, sekarang aku baru tahu, sekarang aku baru yakin gitu Pak. Annallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli, terhadap segala syai'in, sesuatu, qadirun, maha kuasa. Nah itu dari kisah itu Pak, pertama nih orang itu sendiri mengalaminya, dialami oleh dirinya. Dia hidup kemudian dimatikan 100 tahun, Allah hidupkan lagi. Yang kedua, dia melihat apa? Melihat makanannya masih utuh, minumannya masih utuh, keledainya sudah mati, tapi oleh Allah dihidupkan kembali. Ini kan bicara tentang hari kebangkitan ini Pak. Jadi nanti hari kebangkitan yaumul ba'ats itu sangat mudah bagi Allah. Atau jangan jauh-jauh ke hari kebangkitan, hari ini pun banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ada orang nih, umpamanya nih Pak, 5 tahun yang lalu dia itu belum jadi apa-apa, tapi ketika 5 tahun kemudian sudah menjadi orang hebat gitu. Ada orang 5 tahun yang lalu tara sholat, tapi terus dipapatahan, dinasehati, 5 tahun kemudian jadi daik sholat gitu Pak. Ada orang 10 tahun yang lalu bangkrut, tapi 10 tahun kemudian dia itu menjadi maju. Ada orang yang dulu sakit, dia rajin berobat, sekian tahun kemudian menjadi sehat. Karena Allah itu maha kuasa itu. Makanya ketika kita berdoa itu boleh kita umpamanya menyebut ya Qadir, ya Qadir, itu Pak.
Ya Allah, Dat yang maha kuasa. Ya Allah, Dat yang maha mampu segalanya. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu sangat mampu terhadap segala sesuatu. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.